Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan selalu adalah sehat walafiat, dimudahkan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan thayyibah, dan kemudian dalam perjalanan hidup senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali akan membuat panduan tentang satuan weton. Satuan yaitu menyatukan dua kelahiran, dimana kali ini yang hendak kita pasangkan adalah Senin Pahing dengan Minggu Kliwon atau Ahad Kliwon, dimana Senin 4 Pahing 9, kemudian Minggu 5 Kliwon 8. Maka pada periode pertama atau perjalanan hidup 8 tahun yang pertama, yang tertera adalah nilai lungguh, di mana lungguh itu ekonomi ada pergerakan langsung maju. Dalam posisi Anda yang lungguh itu berarti nyaman, tenang, aman, kemudian kajin. Selalu saya utarakan karena memang nilai itu sebagai suatu pertanda bahwa apa yang saya katakan adalah aman, nyaman, rezeki yang baik. Kemudian tertunjang kemudian pada berikutnya nilai padu 8 tahun yang kedua. Meskipun padu ada keseringan dalam pemahaman kecocokan yang sering terkesampingkan seolah-olah, tapi ekonomi tetap berjalan dinamis. Justru di periode yang ketiga inilah yang luar biasa. Tentu saja penyampaian saya akan berbeda. Kalau yang sering saya katakan ada kebangkitan ekonomi, kalau sudah nilai ini rezeki gede, artinya rezeki yang besar, itu boleh dikatakan setiap pergerakan Anda akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di sini ada kemudahan-kemudahan yang kadang-kadang sulit diduga. Maka di periode inilah yang selalu saya menganjurkan, karena nilai yang punya arti rezeki besar ini jarang. Meskipun beberapa memang ada, tidak lantas selalu ada. Kalau ada nilai ini, yang saya anjurkan adalah manfaatkan kesempatan seperti ini. Karena insya Allah dalam setiap pergerakan akan menghasilkan ekonomi yang luar biasa. Sampai hingga masuk pada periode yang keempat, nilai 1 memang tidak ada kekuatan apa-apa, tapi juga tidak ada ujian. Dalam artian standar berjalan, tapi kalau diawali dengan kemudahan, kemudian pada posisi periode yang ketiga ini luar biasa. Harusnya memang di posisi ini Anda sudah merupakan keluarga yang ekonominya sangat kuat, boleh dikatakan sangat luar biasa, karena memang tertunjang oleh kemudahan dari awal, dan luar biasa di posisi yang ketiga. Meskipun masuk pada posisi yang keempat, nilai 1 itu sangatlah sederhana, tapi boleh dikatakan sudah terlanjur Anda menjadi keluarga yang memiliki ekonomi kuat. Nah, disinilah pesan saya untuk berhati-hati, sebab ketika masuk pada periode yang kelima ini nyata-nyata nilainya adalah pegat, dimana pegat itu artinya berpisah itu bisa dimanakan sebagai berbagai macam, pun kesehatan mudah terganggu. Maka yang selalu saya anjurkan adalah sederhanakan setiap pergerakan dan kebutuhan Anda, karena bisa jadi karena tidak berhati-hati di posisi atau periode yang ke-5 ini dengan tidak ada kehati-hatian, bisa berarti apa yang Anda punyai hilang atau rugi atau hancur dalam hitungan bisa jadi seminggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan waktu yang lebih singkat daripada itu. Maka anjuran saya adalah memasuki periode yang ke-5
setelah Anda rasakan pergerakan mulai sulit, lebih baik Anda hentikan untuk menyederhanakan setiap usaha agar Anda selamat dari kehancuran. Seperti itu yang biasa terjadi. Saya kira pesan saya cukup jelas untuk Senin Pahing dan Minggu Kliwon. Mudah-mudahan cukup jelas. Sekaligus saya minta Anda subscribe untuk bisa menyambung pada informasi yang lanjut. Nah, sekarang ini yang tidak kita sambungkan adalah pertemuan antara Senin Pahing dengan Senin Legi. Di mana Senin Pahing dengan Senin Legi ini, pesan saya pertama, ada nilai pegat di posisi yang kedua dan keempat. Ini yang harus Anda sikapi dengan sangat hati-hati. Nah, saya uraikan dari awal, ketika selesai persemian dalam arti pernikahan, maka 8 tahun yang pertama adalah nilai padu. Di sini awal pun pasangan Anda dan pasangan sudah sering ada perselisihan tentang pendapat. Meskipun secara ekonomi Anda mudah mendapatkannya, karena nilai padu ini tetap ekonomi berjalan cukup lancar, cukup baik. Boleh dikatakan di atas rata-rata, cuma saja memang kendalanya adalah komunikasi yang memang sedikit berbeda. Itu pun Anda harus persiapkan dengan baik untuk menghadapi pada posisi 8 tahun yang kedua yang notabene di sini terbaca pegat. Di mana pegat ini bisa diuraikan dengan berbagai arti, berpisah atau berpisah secara ekonomi, kemudian gangguan kesehatan. Mudah-mudahan Anda bisa bertahan untuk bisa memasuki pada periode yang ketiga, yaitu periode lungguh. Di sini ada kenyamanan, ketenangan, dan ekonomi memang tetap berjalan bagus. Tapi ini pun harus Anda persiapkan dengan baik untuk menghadapi pada posisi yang keempat yang notabene terulang kembali ujian yang berat pada posisi 4, karena ini nilainya adalah pegat, di mana rezeki pun memang sulit dicari, kesehatan sudah terganggu. Mudah-mudahan tidak terjadi realistis perpisahan yang notabene memang 4 itu bisa berarti cerai. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian dengan pertahanan yang baik, kesederhanaan Anda, sabar, syukur, sedekah, salawat, istighfar, mudah-mudahan ini segera bisa berlalu. Kemudian masuk pada posisi yang kelima atau periode yang kelima, 8 tahun yang kelima ini kembali masuk rezeki atau masuk kebangkitan ekonomi Anda. Jadi apapun yang Anda usahakan, sepertinya di sini dibuat kemudahan, selalu mudah beruntung. Meskipun yaitu tadi pesan saya memang harus sangat dengan perhitungan yang teliti, yang berhati-hati. Maka selalu saya sampaikan bahwa gambaran-gambaran yang saya sampaikan adalah sebagai satu metode. Ketika perjalanan ini mudah harus bagaimana, tapi ketika ada tantangan yang sulit, pergerakannya harus dirubah strategi yang bagaimana. Maka kalau saya uraikan dari awal agar Anda lebih jelas kemudian bagaimana mengantisipasi kesulitan, sekaligus ketika ada bangkitan Anda usahakan secara sungguh-sungguh agar keluarga Anda secara ekonomi menjadi sangat kuat. Yaitu 8 tahun pertama padu yang ekonomi berjalan lancar, kemudian berhati-hati pada periode yang kedua yang notabene adalah pegat, harus Anda sangat usahakan dengan segalanya sederhana agar tidak terjebak kepada kegagalan. Tunggu sampai masuk pada periode yang ketiga, yaitu kebangkitan yang notabene adalah nilai lungguh, dan ini pun Anda pertahankan untuk menghadapi pada nilai pegat pada periode yang keempat, untuk bisa bertahan agar bangkit pada periode yang kelima, notabene nilai rezeki yang di sini segala kemudian Anda bisa dapatkan. Begitu penjelasan saya kira cukup jelas. Kemudian pengambilan kesimpulan inilah
bagaimana metode menghadapi kesulitan sekaligus kemudahan. Saya kira cukup jelas. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas saya minta maaf. Sekaligus setiap penyampaian saya, setiap ulasan saya yang ada salah, ada keliru, kemudian menimbulkan suatu hal-hal yang tidak baik, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.